Berikutnya, transaksi berikutnya tanggal 23. Di tanggal 23 Januari 2002 dibayar pemakaian listrik, air, dan telepon. Listrik, air, dan telepon ini di perusahaan menjadi beban. Karena apa beban? Beban listrik ini harus dibayar sebesar 200.000. 200.000. Ini beban listrik, air, dan telepon. Karena dipakai, kewajiban kita untuk membayar. Tanggal 23 yang tadinya uang kita 3.200.000 diambil 200, sisanya menjadi 3 juta. Kemudian yang tadinya modal kita 12.600.000 diambil pakai bayar listrik, air, dan telepon, sisanya menjadi 12.400.000. Bagaimana jumlah di aktiva dan pasiva? Sama ya. 3 juta tambah 1.200.000 sewa dibayar di muka, piutang 400, perlengkapan 2.400.000, peralatan 7.800.000. Ini jumlahnya 12.800.000. 12 juta ditambah 4 juta. Jadi 14.800.000. Maaf ya, 14.800.000 di pasiva, dan di aktiva pun sama, 14.800.000 untuk tanggal 25. Sekarang pemakaian perlengkapan selama bulan Januari adalah sebesar 600.000 pemakaian perlengkapan. Perlengkapan ini adalah barang habis pakai karena uangnya tidak kembali setelah dipakai, habis ya. Yang dipakai 600.000, yang tadinya perlengkapan 2.400.000, maka dipakai hilang berapa? Hilang 600.000. 600.000 yang tadinya 2.400.000 dipakai 600.000, tinggal 1.800.000 ya, karena dipakai menjadi hilang ini dikurang. Kemudian modalnya berkurang 600.000, 12.400.000 dikurangi 600.000 menjadi 11.800.000 ya. Uang kita sekarang berapa? 3 juta di kas, ditambah sewa dibayar di muka, ditambah piutang 400, ditambah perlengkapan 1.800.000, dan ditambah peralatan 7.800.000. Jadi uang kita sekarang tinggal 14.200.000 di aktiva atau kelompok harta. Gimana dengan di pasiva? Di pasiva sama, yaitu 2.400.000 diutang ditambah dengan modal yang tadinya 12.400.000 menjadi 11.800.000. Jadi 14 juta 200 ya. Sama 14.200.000. Itulah persamaan yang akhirnya tanggal 30 Januari sekarang dibayar upah karyawan 2 minggu kedua. Ini upah karyawan, upah termasuk beban. Beban apa? Yaitu karyawan harus digaji. Gajinya dari mana? Uang kita dikeluarkan dari kas sebesar 800.000. Jadi kas kita akan berkurang sebesar 800.000 ya. Tadinya 3 juta di kas, uang 3 juta dikurangi 800.000 tinggal 2.200.000. Mana lagi? Karena uang dibayarkan untuk gaji karyawan, maka modal kita pun berkurang 800. Tadinya 11.800.000 tinggal 11 juta. Sekarang gimana? Jumlah di aktiva 2.200.000 tambah 1.200.000 tambah 400 tambah 1.800.000 dan tambah di peralatan 7.800.000 sebesar sekarang 13.400.000, tinggal 13.400.000 di aktiva. Sementara untuk di pasiva
sebesar 2.400.000 ditambah 11 juta, 13.400.000 sama. Terakhir, barangkali tanggal 30 Januari dibayar sebagian utang sebesar 1.400.000. Utang kita sekarang berapa? 2.400.000. Dibayar, berarti utang kita, kalau bayar kita, berarti utang kita akan berkurang 1.400.000. Uangnya diambil dari kas yang tadinya 2.200.000 dikurangi 1.400.000, maka uang kita sekarang tinggal 800. Sementara utang kita berkurang juga. Tadinya 2.400.000 menjadi tinggal 1 juta ya. Kemudian sementara uang kita terakhir berapa? 800 ditambah 800 di kas, kemudian ditambah dengan sewa dibayar di muka 1.200.000, ditambah dengan piutang 400, ditambah dengan perlengkapan 1.800.000, dan ditambah yang terakhir adalah peralatan. Untuk aktiva ini 7.800.000. Jadi berapa jumlahnya? 12 juta seluruhnya di kelompok aktiva. Bagaimana di kelompok pasiva? Pasiva pun harus sama, yaitu 1 juta di utang ditambah modal 11 juta sebesar 12 juta. Jadi jumlah aktiva dan jumlah pasiva sama ya. Inilah kita lihat untuk periode yang terakhir persamaan dasar akuntansinya mulai dari tanggal 4 diinvestasikan sebesar 10 juta, kemudian dikurangi bayar sewa 1.200.000, kemudian transaksi tanggal 6 itu diambil lagi 1.600.000 membeli perlengkapan, dikurangi lagi membeli peralatan uangnya 5.800.000, tapi belum dibayar seluruhnya, sisanya jadi utang 2 juta ya. 5.800.000 ditambah 2 juta hasilnya 7.800.000. Tanggal 16 ini mendapatkan uang hasil reparasi sebesar 1.400.000. Ini merupakan pendapatan. Kemudian tanggal 17 kita membeli perlengkapan sebesar 800, uang kita berkurang 400, baru dibayar 400, sisanya kita punya utang 400. Tanggal 18 kita membayar beban upah atau beban gaji karyawan sebesar 600, uang kita berkurang dan modal kita berkurang 600. Tanggal 20 kita mendapatkan pendapatan yang baru dibayar 1.400.000, di kas akan bertambah 1.400.000 dan di modal bertambah 1.800.000. Karena ini harus sama, maka sisa yang belum dibayar menjadi piutang untuk ditagih kemudian hari sebesar 400. Tanggal 23 ini membayar beban listrik. Kas berkurang 200 dan modal pun berkurang 200. Tanggal 25 kita pemakaian perlengkapan habis dipakai sebesar 600. Jadi perlengkapannya berkurang, modal kita pun berkurang 600. Dan tanggal 30 uang kita berkurang sebesar 800. Dan tanggal 30 juga uang kita berkurang untuk membayar utang sebesar 1.400.000. Demikianlah ini transaksi untuk 1 bulan selama bulan Januari 2022. Maka akan berbentuk laporan keuangan di sini, di mana aktiva harus sama dengan pasiva dalam neraca, di mana kas itu nanti turun ke kas. Di sini aktiva terdiri dari kas, sewa dibayar di muka, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nanti kas sebesar 800, kemudian sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000, kemudian piutang nanti turun sebesar 400,
dan perlengkapan nanti turun sebesar 1.800.000 dan terakhir peralatan sebesar 7.800.000. Maka jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifa. Jumlah aktiva 12 juta dan jumlah pasifa ini utang akan turun 1 juta. Kemudian modal pun akan turun 11 juta. Jumlahnya sama antara aktiva dengan pasifa sebesar 12